Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu mendapatkan rezeki, kebahagiaan, dan juga kesehatan yang selalu prima dan melimpah. Mari kita mulai sebuah insight tentang market review untuk perdagangan hari ini, hari Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2020, dengan keadaan yang lebih baik, dengan senyum yang sedikit mengembang, karena hari ini IHSG berhasil memutus 3 hari berturut-turut penurunannya dengan berbalik ke arah hijau sesuai prediksi kami di market outlook tadi pagi. Indeks mengalami penguatan tipis memang, hanya 13,876 poin atau 0,27% ke 5.244,072. Indeks sendiri hari ini bergerak dengan rentang yang cukup sempit dari 5.232,918 sampai ke tertingginya 5.256,305. Tercatat 187 saham yang menguat dan 223 saham melemah. Transaksi harian juga masih kecil sekali, masih hanya di kisaran 6,295 triliun, masih jauh di bawah 10 triliun. Apakah ini disebabkan adanya penyesuaian dengan adanya pre-opening di awal? Mari kita tunggu saja sampai market transaksinya berjalan mulai normal, dalam artian volumenya mulai besar. Kemudian kalau kita lihat dari investor asing, hari ini investor asing kembali mencatatkan total penjualan bersih atau net foreign sale yang hari ini lebih kecil dari kemarin, hanya 286,42 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dari saham-saham yang dijual oleh asing, maka TLKM memimpin penjualan dengan 128,2 miliar dengan penurunan 40 poin atau 1,38% ke 2.860. Yang kedua ada saham BBCA yang mengalami net foreign sale 57,8 miliar dengan sahamnya tetap naik 250 poin atau 0,8% ke 31.675. Jadi walaupun dijual asing, BBCA tetap naik. Kemudian yang ketiga Bank BRI, net foreign sale 55,4 miliar dengan kenaikan saham Rp10 atau 0,28% ke 3.520. Yang keempat ada saham Bumi Resources, ini mengalami net foreign sale sebesar 40,3 miliar dengan penurunan 2 poin atau 3,85% kembali ke tempatnya ke 50. Walaupun beberapa hari yang lalu sempat menghiasi berita bahwa Bumi akan bangkit. Kemudian yang terakhir adalah Astra International Indonesia atau ASII yang mengalami net foreign sale 27 miliar tapi mengalami kenaikan 100 poin atau 1,99% ke 5.125. Sedangkan saham-saham yang mengalami net foreign buy yang tertinggi adalah Bank Mandiri atau BMRI dengan net foreign buy sebesar 43,4 miliar dengan kenaikan 125 poin atau 2,14% ke 5.975. Kemudian yang kedua ada United Tractor atau UNTR dengan net foreign buy sebesar 8 miliar dengan harga yang tidak berubah 23.150. Kemudian TOER dengan net foreign buy 7,2 miliar juga dengan harga yang tidak berubah di 1.050. Yang keempat ada Indofood atau INDF dengan net foreign buy 6,5 miliar dengan kenaikan 100 poin atau 1,28% ke 7.900. Dan CPIN atau Cepin
dengan net foreign buy 5,4 miliar dengan mengalami saham kenaikan 125 poin atau 2,06% ke 6.200. Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, kurs rupiah hari ini melemah 19 poin terhadap US dollar atau 0,13% ke 14.733. Sedangkan harga emas di pasar spot adalah 1.928 US dollar per troy ounce. Sedangkan harga emas di rupiahkan adalah 912.910. Kemudian kalau kita lihat dari indeks Asia, maka indeks Asia kecuali Straits Times yang ditutup melemah 0,08% atau 1,890 poin ke 2.509.720. Indeks Asia yang lain kompak menguat dengan dipimpin oleh indeks Nikkei 225 Tokyo yang menguat 184.182 atau 0,8% ke 23.274.131. Kemudian ada Seng Indeks Hong Kong atau HSI yang juga mengalami penguatan 0,14% atau 34.690 ke 24.624.340. Dan yang terakhir adalah SSEC atau Shanghai Composite Index China yang mengalami penguatan 23.832 poin atau 0,72% ke 3.316.420. Kemudian kalau kita lihat saat ini indeks Eropa yang kemarin hijau cukup tebal dibuka saat ini dengan posisi koreksi. FTSE 100 Index London mengalami koreksi tipis 0,36% atau 21,170 poin ke 5.916.230. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI mengalami koreksi yang lebih dalam 0,5% atau 65.870 ke 13.034.410. Dan dolar indeks kembali mengalami penguatan 0,39 poin atau 0,42% ke 93.120. Sedangkan Dow Jones Index Future menguat tipis 55 poin atau 0,20% ke 28.129. Kalau kita lihat saat ini datanya masih bersebelahan antara Eropa yang merah tipis dengan market Amerika yang hijau tipis. Jadi kalau kita disuruh memberi prediksi, maka besok kemungkinan besar kelihatannya akan kembali merah tipis 50%. Tapi itu masih bisa berubah menjadi hijau atau bahkan jadi hijau tebal bila market Amerika dan Eropa malam ini ditutup cukup meyakinkan. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Saksikan juga semua insight kami, terutama market outlook untuk esok hari, esok pagi, supaya Anda bisa mengetahui arah perdagangan buat esok dengan penutupan market Amerika dan Eropa dan juga tentang berbagai harga di bursa komoditi. Terima kasih banyak, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.